Halo teman-teman semua, apa kabarnya kalian? Semoga kalian semua sehat-sehat ya. Jadi di video kali ini aku pingin tampilin foto ipar-iparku yang menikah. Terus aku mau ceritain sedikit tentang pernikahan di India. Dan aku mau ceritain tentang keluarga suamiku ya, karena aku dapat banyak pertanyaan yang sama di kolom komentar. Jadi yang pertama itu aku mau ceritain tentang keluarga suamiku. Aku tampilin fotonya di sebelah sini ya. Jadi suamiku itu memiliki 4 adik laki-laki. Suamiku itu 5 bersaudara ya, dan itu laki-laki semua. Suamiku anak paling tua, anak pertama. Jadi yang pertama itu Nick ya, yang kedua itu namanya si Tipu, yang ketiga itu namanya Tilak, keempat itu Sinangki, dan kelima itu Sanju ya. Nah, banyak juga kemarin yang nanya Mega sama Tanu itu uh, istrinya siapa gitu ya. Jadi suamiku ini adiknya 2 sudah menikah ya. Adik yang kedua itu namanya Tipu, itu nikah sama Tanu dan mereka miliki anak namanya Kia. Yang kalian sering lihat di videoku ya, Baby Kia. Terus yang ketiga itu namanya Tilak, adiknya Nick yang ketiga Tilak, itu nikahnya sama Mega. Mega dan Tilak memiliki anak namanya Sonababu. Jadi Tilak sama Mega ini yang pertama kali menikah ya di keluarganya suamiku. Jadi Tilak sama Mega itu nikah kalau nggak salah udah 4 tahun yang lalu. 4 tahun yang lalu, terus Tipu sama Tanu yang kedua itu juga udah nikah, itu resepsinya tahun lalu dan itu besar-besaran ya. Sebelum kita ke cerita resepsinya, aku mau cerita dulu tentang kemarin tuh banyak banget yang bertanya, bukan banyak ya, ada berapa yang bertanya kemana bapak mertuaku. Jadi bapak mertuaku atau bapaknya Nick itu sudah meninggal, teman-teman, sudah almarhum. Itu sudah 2 tahun yang lalu ya, 2 tahun yang lalu, dan sorry, ini 3 tahun yang lalu. Ini adalah hari ini adalah death anniversary. Jadi kalau di India itu kalau meninggal itu dirayakan kayak di Indonesia, kayak di syukuran gitu ya namanya, tepat hari ini. Ini tepat 3 tahun. Ini ada Sona Babu di belakang ya. Beta wait. Oke, jadi itu menjawab ya kenapa bapak mertuaku itu nggak pernah muncul di video karena beliau sudah meninggal, teman-teman. Oke, selanjutnya tentang em, banyak banget yang mempertanyakan kenapa kok Nick itu beda sendiri dari adik-adiknya, kenapa kulitnya lebih putih. Terus ada yang bilang Nick itu kayak bukan orang India gitu ya. Terus ada juga yang bertanya, gimana rupa bapaknya Nick? Apakah Nick itu ngikutin genetik ibunya atau bapaknya gitu ya? Terus pokoknya ada yang bertanya seperti itu ya. Jadi Nick itu sebenarnya ibu bapaknya itu nggak kayak Nick kulitnya warna putih gitu ya. Cuman dari keluarga bapaknya Nick gitu, Nick itu punya sepupu ya dari sisi bapaknya. Itu mereka juga 3 orang kayak Nick gitu. Nanti aku munculin sedikit gambaran ya. Jadi Nick juga punya sepupu dari bapaknya itu mirip sama Nick gitu ya. Jadi bisa mungkin disimpulkan kalau itu tuh keturunan dari bapaknya Nick ya. Dan bapaknya Nick juga almarhum dulu itu katanya kulitnya juga sangat cerah, dan bagian keluarga bapaknya Nick itu cerah-cerah. Bahkan adik iparku si Sanju dulu ya, nanti aku kasih lihat foto kecilnya. Itu pas masih kecil juga kulitnya itu putih banget, tapi sekarang udah besar, udah agak berubah dikit gitu ya. Oke, itu semoga menjawab teman-teman tentang keluarga suamiku ya. Terus selanjutnya aku mau tampilkan gambar-gambar pernikahan pas iparku nikah ya. Jadi ini tahun lalu gambarnya, ini pernikahan dari Tanu sama Mega.
Walaupun aku udah bilang Mega itu nikah 4 tahun yang lalu, tetapi pas Mega dan Tilak itu nikah, tidak ada acara resepsi ya, tidak ada acara pesta karena mereka itu nikahnya secara pengadilan, teman-teman. Mereka mendapatkan surat nikah. Nah, jadi ketika adik iparku yang kedua si Tipu itu juga mau nikah tahun lalu, maka pernikahannya digabung gitu ya. Si Tipu, Tanu, Mega sama Tilak gitu. Jadi ada dua orang menikah di satu acara gitu. Nah, untuk acaranya sendiri, ini sebenarnya fotonya nggak terlalu lengkap ya, karena video fotonya itu harus dicari. Kapan-kapan aku kasih video pernikahannya ya teman-teman. Nah, jadi acara ritual pernikahannya itu pertama ada namanya haldi ya. Jadi haldi itu memakaikan bubuk kunyit atau warna kuning ya ke tubuh pengantin. Jadi ipar-iparku dipakein sama keluarga. Jadi setiap keluarga itu bakalan menaruh bubuk kuning ke pengantin gitu ya, pria dan wanita. Nah, untuk wanita kalau udah selesai haldinya, ini aku nggak ketemu gambarnya. Tapi kalau untuk perempuan itu diangkat, digendong gitu ke dalam rumah ya. Untuk waktu itu ipar-iparku. Waktu itu aku lagi di Indonesia, teman-teman. Aku cuman menyaksikan lewat video call. Aku nggak di sini karena waktu pernikahan iparku itu aku masih bekerja di Indonesia dan aku hanya dapat cuti sebentar waktu itu. Jadinya aku keburu balik ke Indonesia, sedangkan pernikahannya itu sebenarnya dekat dengan waktu pas aku datang ke India ya. Cuman waktu itu sayangnya aku udah balik duluan ke Indonesia. Jadi di Haldi itu tetap rame, kita mengundang keluarga dan teman-teman semua. Ini ada teman-teman iparku, teman-teman dari ibu mertua, tetangga, itu semuanya datang. Keluarga-keluarga dari desa juga datang menghadiri acara haldi. Nah, setelah haldi itu sebenarnya mehendi, tapi aku nggak ketemu gambarnya. Jadi mehendi itu pengantin pria dan wanitanya itu akan digambarkan ya di badannya itu pakai henna. Jadi di badannya maaf, di tangan sama kaki, nggak di seluruh badan, di tangan sama di kaki itu digambarin pakai mehendi ya. Nah, tamu-tamunya juga akan dikasih mehendi juga gitu. Nah, setelah acara mehendi, acara yang ketiga, by the way ini satu acara satu hari ya. Haldi hari pertama, kedua mehendi, lalu yang ketiga itu ada namanya ritual ya. Jadi ritualnya itu teman-teman kayak ritual yang kita sering nonton-nonton di film ya. Jadi ini aku juga nggak ketemu semua gambarnya. Jadi mereka itu kayak di film mengelilingi api gitu ya 7 kali. Juga setelah menikahnya itu, setelah ritualnya itu, ketika perempuan sebelum masuk rumah itu kakinya dicelupin ke tinta merah gitu. Aku nggak tahu pastinya apa simbolnya, tapi kata suamiku tuh kayak menyambut Dewi gitu ya, Dewi Laksmi gitu ya, kalau nggak salah katanya simbolnya kayak gitu. Terus selain dipakein merah-merah itu di kaki, mereka juga menendang beras ya. Aku nggak tahu simbol dari menendang beras itu apa, tapi kayak begitu prosesnya di sini. Nah, setelah proses itu, barulah besoknya itu resepsi ya teman-teman. Nah, jadi aku akan tampilkan di sini video resepsinya. Jadi resepsinya itu perempuan memakai lehenga gitu ya, terserah lehengganya mau warna apapun, tapi waktu itu iparku dua-duanya mau yang warna pink. Jadi mereka pakainya tuh mirip dan mereka pakai make up juga. Cuman di sini sedikit cerita ya, kalau di desa di sini itu agak susah cari make up artis, jadi untuk pernikahan waktu itu mereka bayar cukup mahal banget untuk make up di nikahannya. Terus setelah itu untuk yang pengantin pria kayak iparku si Tipu dan Tilak itu mereka bisa pakai jas aja gitu, nggak harus pakaian tradisional.
Nah, jadi, acara resepsinya itu seperti yang kita bisa lihat di video-video sebelumnya, videoku orang nikahan gitu ya, pasti dikasih makan, makanannya pun yang, eee, enak untuk standar di desa, tetapi mereka tidak masak daging-dagingan ya. Terus kalau ada yang bertanya, "Kenapa nggak masak daging-dagingan?" Karena kalau masak daging itu kan banyak yang vegetarian ya, tetangga-tetangga atau teman-teman. Jadi kalau digabung daging sama sayur nanti mereka nggak akan makan gitu. Makanya biasanya kalau di desa itu eh, resepsi pernikahan makanannya itu pasti sayur semua. Sayurnya itu diolah dengan berbagai macam cara, entah digoreng, ditumis, dipakein kari gitu ya. Nah, jadi begitu terus eh sekarang kalau ada yang bertanya, di India itu kalau nikahan ada orkestra nggak kayak di Indonesia? Jadi aku nggak tahu di kota-kota besar ya, tapi kalau di kampung suamiku, karena aku juga sudah menghadiri beberapa pernikahan di sini, itu mereka pakai DJ namanya teman-teman. Jadi DJ itu kayak nanti, kita sewa orang, terus mereka bawain speaker yang besar, loudspeaker yang besar, terus itu musiknya itu adalah musik-musik Hindi yang sudah di-remix ya, digabung-gabungkan gitu. Jadi, di pesta pernikahan India itu musik itu tidak boleh terlewatkan karena sesi paling penting di resepsi itu adalah juga joget ya atau nari-nari gitu. Jadi mereka akan menikmati acara malam itu resepsi dengan musik DJ gitu. Seperti yang kalian bisa lihat di foto-foto ini ya, itu keluarga suamiku itu pada menikmati uh, musiknya dengan berjoget gitu. Oke, itu tentang acara pernikahan dari ipar-iparku ya, dua iparku itu. Lalu aku mau sedikit bercerita tentang kisah cinta ipar-iparku. Jadi kalau di India itu seperti yang aku pernah bilang, mayoritas orang-orang di India itu melakukan perjodohan atau kita sebutnya arranged marriage. Sedangkan yang pilihan sendiri atau disebut love marriage itu sangat jarang banget di India, teman-teman. Makanya nggak heran kalau di India itu nggak seterbuka di Indonesia ya. Kayak misalnya di Indonesia kecil-kecil kayak masih SMA, itu kita udah punya pacar, bahkan kadang orang tua juga mau dikenalkan oleh pacar anaknya gitu ya, biar bisa eh, melihat gitu ya, memonitor gitu. Tapi kalau di India, di sini itu tidak dikasih kebebasan untuk berpacaran karena di sini banyak banget keluarga itu sudah memberitahu anaknya mungkin dari kecil itu mereka akan dijodohkan dengan sesama kasta dan komunitas mereka gitu ya. Jadi makanya di sini interaksi cewek cowok itu agak terbatas dan cukup kaku ya. Eh, apalagi suamiku ini tinggal di desa atau di kampung, jadi di sini tradisinya lebih kental gitu. Jadi kalau remaja di sini itu banyak yang masih belum pernah pacaran. Jangankan pacaran teman-teman khususnya perempuan ya. Kadang HP mereka itu dimonitor ya. Mereka itu dilarang untuk mengkontak pria atau laki-laki. Entah itu temannya gitu ya, apalagi kalau memiliki hubungan. Bahkan tidak sedikit kasus ketika anak perempuan diketahui memiliki pacar gitu ya, mereka akan dijodohkan ketika ditahu punya pacar walaupun misalnya masih SMA gitu ya, eh, mereka bisa aja langsung disuruh nikah, nggak perlu lanjutin sekolah atau misalnya nggak perlu kuliah gitu ya. Jadi banyak banget kasus seperti itu. Apalagi kalau ditahu mereka misalnya perempuan gitu ya, anak perempuannya itu pacaran dengan beda kasta, teman-teman. Apalagi kalau kastanya lebih rendah, itu orang tuanya nggak akan menerima gitu ya. Sebegitu ketatnya peraturan di sini, teman-teman. Nah, cuman di kasus ibu mertuaku, keluarga suamiku ini sebenarnya sangat open minded, teman-teman. Mereka em, tidak melarang, maksudnya eh, aku dan suami itu beda negara. Dua iparku mereka itu beda kasta gitu ya. Dan keluarga suamiku sangat suportif dan sangat mendukung gitu. Jadi untuk si
Tilak dan Mega itu mereka juga love marriage, begitupun dengan Tanu dan Tipu. Kami semua itu love marriage, teman-teman. Jadi di keluarga suamiku itu belum ada yang arrange marriage. Aku nggak tahu untuk Sanju sama Nangki nanti mereka maunya gimana, tetapi mereka diberi pilihan gitu ya. Cuman untuk sekarang karena mereka masih belajar, masih kuliah, jadi disuruh fokus ke belajarnya dulu. Nanti kalau udah punya kerjaan, udah settle, mereka bisa membuat keputusan untuk diri mereka gitu. Dan kalau aku sama Nick nanti kapan-kapan aku bahas kalau kalian penasaran nanti ya mungkin kalau subscriberku udah banyak baru aku cerita. Untuk sekarang aku belum spill dulu karena aku juga masih ngurus dokumen. Nanti kalau udah dokumen selesai, udah settle, mungkin aku bisa rencanakan untuk menceritakan hal itu ya. Oke, begitu teman-teman untuk pernikahan ipar-iparku dan juga keluarga suamiku perkenalan. Semoga kalian suka dengan video ini. Semoga kalian terhibur dan lebih mengenal keluarga suamiku dan kemana bapak mertuaku gitu ya. Gitu aja. Thank you for watching. Semoga sehat-sehat and see you in the next video teman-teman. Bye bye.